Punya kaca di rumah? Punya? Kaca jendela apa kaca cermin? Ah, dua-duanya punya. Jendela punya, cermin punya. Nah, sip. Sekarang begini. Yang kita maksudkan ngaca dong, itu adalah satu hadis Nabi Muhammad. Supaya kita ini di dalam berinteraksi sehari-hari, itu interaksinya baik, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi apa? Masalah. Orang bertemannya dengan akhlak. Leono apike diapresiasi. Leono elee diperbaiki, ditutupi, diumbar. Keliru. Jangan diumbar. Jadikan itu sebagai pelajaran buat diri kita. Kan begitu? Nah, maka kalimat ngaca dong itu adalah ibaratnya kita berkaca kepada teman kita. Siapa teman kita, itulah kita. Maka ketika ada yang kurang baik dari teman kita, kita beritahu, kita perbaiki, kita tutupi. Kalau ada yang kurang baik dari teman kita, itu ibaratnya sedang mencerminkan siapa kita. Kenapa kok sampai saya punya teman seperti dia? Nah, sehingga teman itu ibarat cermin. Dengan siapa Anda berteman, itulah penampakan Anda aslinya. Dengan siapa Anda nyaman, itulah pada hakikatnya sifat Anda yang sesungguhnya. Dengan siapa Anda suka berinteraksi, maka itulah sifat dasar yang sebenarnya Anda miliki. Karena apa? Orang itu pasti kumpul dengan yang sejenis. Kalau radio apa? Kita akan berjumpa kembali pada waktu yang sama di frekuensi yang sama. Saya bacakan hadisnya. Hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu, orang yang beriman itu, mir'atu, adalah cerminan al-mu'min. Cerminan saudaranya sesama mukmin. Jadi kita dengan mukmin yang lain terhadap kita itu seperti sedang apa? Sedang bercermin. Seperti sedang bercermin. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu adalah cerminan dari mukmin yang lain. Dalam hadis riwayat yang lain dikatakan apa? Inna ahadakum mir'atu akhihi. Seseorang di antara kalian itu adalah cerminan temannya. Sampai sini paham? Nah, berarti kalau Anda lihat teman Anda jelek, itu Anda sedang ngoco. Boleh jadi yang jelek bukan dia, tapi Anda. Faham? Anda konsen apa di sini? Puasa Ayyamul Bid kayaknya ya. Puasa Ayyamul Bid. Soalnya kok sing dapat suguhan mek Didi ini. Yang lainnya yang tidak dapat suguhan puasa. Oh, dimasukkan. Iya. Panjenengan dimasukkan juga. Iya, bagus ya. Semakin hari kok suguhannya semakin menurun gini ya. Kemarin ada tatakannya, ada piringnya, isinya 2, 3. Sekarang, iya, simple ya, simple. Hajah Yuning, bagaimana kabarnya? Lama loh gak ketemu, sehat ya? Mudah-mudahan sehat terus. Wes, gini, kita jelaskan sekarang. Kita serius, Bu. Begini, Bu. Punya ndak temen yang akhlaknya kurang baik? Punya apa enggak? Normalnya manusia punya teman baik, punya teman yang kurang baik. Pasti wong jenenge kumpul mbek manusia, ada manusia baik, ada manusia yang kurang baik. Sekarang begini, kalau ketemu teman yang baik, hatinya seneng apa enggak? Seneng. Kalau ketemu teman yang tidak baik, hati panjenengan bagaimana? Hatinya ya apa? Mangkel, sumpek, ndak enak. Wes jujur aja ndak apa-apa.
Wong kadang-kadang yang jadi teman itu ya Anda kok. Coba, mangkel, sumpek, ndak enak, ndak nyaman, gelisah, risau, bising. Nah sekarang begini Bu. Kalau berteman dengan teman yang baik hati tenang, pertanyaannya, kena opo sing gak apik sampean pilih dadi konco? Padahal Anda sendiri yang ngomong kalau berteman sama teman yang ndak baik itu mangkel. Kalau berteman dengan teman yang tidak baik itu sumpek. Kalau berteman dengan teman yang tidak baik itu bikin saya risau, gelisah, tidak nyaman. Loh terus pertanyaannya kenapa dijadikan teman? Bu, ini pengajian. Kok teman sekolah itu loh? Sesama muslim, sekolahan. Ini yang saya maksud temen yang kita bisa milih itu loh. Oh iki tak kancani. Oh iki gak tak dadekno koncoku. Oh iki tak akrabi. Oh iki sing penting cuma kenal. Oh iki sing penting yo tonggoan sing apik, gak usah kejeron. Ngerti kejeron? Nggak usah terlalu dalam. Faham ndak? Itu yang milih siapa? Yang milih siapa? Terus kenapa? Saya kecewa dengan teman yang satu ini. Loh iku koncomu. Itu siapa? Teman Anda. Nah sekarang berarti poin pertama ibu-ibu. Kita punya hak untuk memilih kita berteman dengan siapa. Betul apa enggak? Panjenengan mau akrab sama si A. Haknya siapa? Hak panjenengan. Panjenengan mau cukup say hello dengan si fulan. Hak Anda juga. Anda mau kemudian setiap ada masalah ceritanya sama orang ini. Haknya siapa? Haknya Anda. Maka dengan itu jangan sampai apa yang Anda pilih akan menjadikan Anda menyesal di kemudian hari. Nah sekarang saya kasih contoh. Rasulullah SAW bersabda, La tusahib illa mu'mina. Jangan kamu jadikan teman akrabmu. Teman akrab itu berarti bukan sekedar teman loh ya. Kalau akrab itu kan berbeda ya, berarti makan bareng, jalan bareng, rekreasi bareng, duduk bareng. Bahkan mungkin dia punya grup WA, isinya cuma 2 orang. Ngapain bikin grup ya? Japri iso ya. Ini grup WA sini mek loro, sampean mbek saya tok. Lah ngapain bikin grup? Japri lo podo, cuma kalau ndak punya grup kan kayak nggak keren gitu ya. Wah, saya lo punya grup yang sampai ndak di dalam situ. Jadi kayak ngancam orang lain ya. Nah, sudah? Maka ibu-ibu sekalian, kalau namanya akrab itu berbeda. Akrab itu berarti Anda punya masalah, cerita sama dia. Anda sedang dapat kebahagiaan, Anda berbagi kebahagiaan dengan dia. Anda pengen jalan jauh, Anda minta temeni sama dia. Itu namanya teman akrab. Kalau bahasanya di mana ada dia, di situ ada saya. Itu namanya teman akrab. Dan akrab itu dari bahasa Arab. Dari bahasa apa? Arab. Qarib. Qarib apa? Bahasa Arab ini. Qarib. Apa? Dekat. Lebih dekat. Paling dekat apa? Aqrab. Qaribun dekat. Lebih dekat. Aqrab. Sahabat karib, sahabat dekat. Sahabat yang lebih dekat lagi, sahabat akrab. Faham? Bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Arab yang sudah diambil menjadi bahasa Indonesia. Sahabat karib, sahabat dekat. Sahabat akrab, berarti sahabat yang memang lebih dekat. Nah sekarang begini Bu, sementara Rasulullah ngasih isyarat supaya apa? Nanti panjenengan tidak menyesal. Itu loh pentingnya ngaji. Betul apa enggak? Diberitahu sekarang supaya kedepannya baik. Kalau kemarin ada yang kurang baik, mudah-mudahan diperbaiki bisa jadi lebih baik. Yo sikut tok. Jadi ngaji itu bukan ngorek orang lain. Hati-hati. Ngaji itu bukan kemudian ceramah untuk ngantem orang. Ngaji itu bukan kemudian ngajak teman untuk ketika pengajian dikeplai. Enggak, ngaji itu ngorek siapa? Diri sendiri. Apa urusan Anda saya sama panjenengan? Wong kalau masuk neraka dewe. Kalau masuk surga yang nikmat juga kita masing-masing. Buat apa? Julid. Ngerti julid?
julid, kepengen tahu urusannya orang, kepengen nyerita no eleke fulan, kepengen menjelek-jelek, tidak ada pentingnya. Itu namanya bukan orang pengajian, itu boleh jadi orang panjenengan tidak punya kelompok arisan ta? Seakan nire, ya Allah, ya mbok sekali-sekali lah mbak, goyub bek tonggoni melo arisan RT gitu loh mbak. Ya, sudah. Sekarang begini Bu, Rasulullah mengingatkan, kalau teman akrab, metu bareng, jalan bareng, makan bareng, cerita bareng, ada susah diceritain, itu Rasul ngasih rambu-rambu. Apa rambu-rambunya? La tusahib illa mu'minan. Jangan kamu jadikan teman akrabmu kecuali mereka yang kamu yakini orang yang Islamnya baik, orang yang beriman. Nah sekarang, kalau teman Anda itu orang yang beriman, apa yang Anda dapatkan? Tulis. Ini ngulang saja Bu, tapi pelajaran buat saya, buat panjenengan, buat semuanya. Apa kalau teman akrab Anda itu orang beriman, Anda akan dapat apa? Tulis nomor 1. Apabila kita berteman dengan orang yang baik, apabila kita berteman dengan orang yang beriman, apabila kita berteman dengan orang yang ibadahnya bagus, lisannya baik, akhlaknya sempurna. Rasulullah bersabda, "Mathalu al-jalisi as-salih," perumpamaan kalau kalian berteman dengan teman-teman yang sangat baik, kelompoknya api, pengajiane api, tonggone api, semuanya baik. Maka Rasulullah bilang apa? Kahamilil misk. Seperti Anda sedang berteman dengan penjual minyak wangi. Nah sekarang saya jelaskan supaya Anda ndak bayang no, opo sih dibolan-baleni minyak wangi terus lek koncone apik koyok dodolan minyak wangi dikei gratis atau tuku atau minimal ngambung sing wangi. Ndak cuma itu. Nomor 1. Imma an yuhdhiyaka. Boleh jadi kalau temanmu itu adalah teman yang baik, yang ibaratnya seperti penjual minyak wangi, imma an yuhdhiyaka. Boleh jadi Anda diberi minyak wangi cuma-cuma. Apa dijelaskan oleh para ulama diberi minyak wangi cuma-cuma itu? Dikei minyak wangi gratis. Artinya apa? Ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri apa mengatakan? Teman yang baik itu nanti di hari kiamat punya hak untuk memberi syafaat. Misalkan, ada di antara teman kita yang karena mungkin terjerumus pada riba, mungkin terjerumus pada dosa besar, mungkin terjerumus pada pergaulan yang kurang baik, tapi dia juga kenal sama kita. Ternyata karena keburukannya, oleh Allah dia ditakdirkan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati loh Bu, neraka itu wis salah pokok ndak enak, pasti sengsara. Jangankan neraka, kuburan itu loh wis medeni. Apa maneh bayangno sampai neraka. Na'udzubillah min dzalik. Banyak doa supaya Allah selamatkan kita dari api neraka. Allahumma amin. Sudah? Ternyata ketika orang ini punya teman yang baik, disebutkan dalam tafsirnya, ada dalam tafsir Al-Imam At-Tabari, ada juga dalam tafsir-tafsir yang lainnya. Ketika ada seorang laki-laki atau perempuan masuk surga, terus dia kelilingkan di surganya, terus dia mulai cari teman-temannya dia. Dia cerita, ya Allah, kok teman saya ada yang kurang ya? Dulu, saya waktu di dunia ya Allah, punya teman namanya si Fulan ini. Kok sekarang tidak kelihatan? Ternyata Allah tunjukkan temannya dia sekarang ada di neraka. Maka dia ngomong apa di hadapan Allah? Ya Rabbi, al-jannatu la tahlu illa biwujudihi. Ya Allah, surga saya kurang lengkap kalau di tempat saya ini yang penuh kebahagiaan, ternyata teman saya itu tidak ada. Terus bagaimana? Ya Allah, saya minta supaya dia ikut menemani saya di
surga. Bukan karena penghuni neraka itu pantas masuk surga, enggak. Tapi karena permintaannya penghuni surga oleh Allah tidak ditolak. Maka ketika penghuni surga itu minta temannya diangkat, sama Allah temannya diapain? Diangkat. Nah, itu arti mendapatkan minyak wangi cuma-cuma. Mendapatkan minyak wangi apa? Cuma-cuma. Anda bisa masuk surga lantaran berteman dengan dia. Nah, maka itulah sampai kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, perbanyaklah teman yang baik. Imam Hasan Basri juga ngomong yang sama. Kenapa? Karena mereka nanti bisa memberi syafaat. Sampai Ibnul Qayyim ngomong apa? Kalau nanti kalian masuk surga dan kalian tidak ketemu sama saya, tolong tanyakan kepada Allah, ya Allah, mana dulu teman saya ini? Mudah-mudahan dengan pertanyaan kalian itu saya diangkat masuk ke dalam surga. Itu namanya cermin. Situ melbu, situ melok melbu. Sing didelok api, asline api, sing didelok yo. Nah, itu cermin. Maka nomor satu, memberikan kepadamu minyak wangi secara cuma-cuma. Boleh jadi nanti katut melbu surga. Nomor dua, wa imma an tabta'a minhu. Boleh jadi kamu membeli darinya. Tapi ingat, membeli itu pakai uang apa enggak? Pakai modal apa enggak? Pakai. Tapi yang kita tukarkan dengan uang yang kita berikan, itu kita menukarkan sesuatu yang baik. Maksudnya apa, Bu? Kalau Anda punya masalah, Anda minta nasihat sama dia, dia akan memberi nasihat yang terbaik. Masalah Anda tidak akan menjadi konsumsi publik. Gak akan dicerita-cerita, no. Anda dinasihati, oh masalahmu ngono. Ya wes, misalkan Anda cerita, Mbak, kok kemarin suami saya begini, Mbak ya. Mbak, kok kemarin anak saya begini ya. Mbak, kok kemarin saya sama mertua seperti ini, Mbak yo. Mbak, kemarin kok saya sama saudara ipar saya begini, Mbak yo. Dicerita, no. Apa yang terjadi? Anda dikasih masuk, oh Mbak, boleh jadi bukan mereka yang salah. Mungkin sampean yang salah faham. Mungkin sampean yang sikapnya kurang baik. Nah, itulah cermin. Nah, ketika Anda memberikan kepadanya nasihat yang baik, ketika dimintai nasihat, Anda akan diberi nasihat yang baik. Itu loh teman yang baik. Dikandani, gak malah dilulu. Ngerti dilulu? Dilulu itu apa? Digunggung, dijarne, tambah dipanas, panasi, dikompori. Oh, jane morotuamu gak gendah, Mbak. Oh, jane ipermu sing situ iku nyene ngerti toto kromo. Nah, enggak. Tapi itu loh kalau punya teman yang baik. Kalau Anda punya kesalahan, dinasehati. Itu yang kedua. Nomor tiga, wa imma an tajida minhu rihan thayyiba. Minimal lek dikasih tidak, diberi tidak. Membeli tidak punya uang. Minimal apa? Anda akan mencium darinya aroma yang wangi. Apa maksudnya? Anda tidak akan mendapati darinya kecuali kebaikan. Kalau dijak ngomong, ngomongnya sopan. Dijak curhat, rahasia Anda tidak dibongkar. Itu. Dan ketika Anda pergi darinya, Anda tidak akan diribah. Kenapa? Karena yang Anda jadikan teman orang baik. Orang baik tidak mungkin rasan. Nah, itu tiga, Bu, kata Nabi Muhammad. Kalau kamu punya teman yang baik, yo tiga ini kamu pegang. Nomor satu, kamu boleh jadi masuk surga gara-gara dia. Bisa loh, Bu. Anda nampaknya misalkan kita ini kok susah peluang masuk surga, maka goleo konco-konco sing apik. Yang nanti dengan keberadaan mereka ada peluang Anda oleh Allah diberi syafaat lewat mereka. Allahumma amin. Nomor dua, Anda mendapatkan nasihat-nasihat yang positif, mendapatkan masukan yang positif. Sementara kalau temennya jelek, Bu, nasihati elek, dijak ngamuk, dijak emosi, gak oleh memaafkan, gak oleh nyepuro, gak oleh mengikhlaskan. Itu kalau temennya jelek. Nomor tiga, minimal Anda tidak akan mendapatkan keburukan darinya. Karena memang dia orang yang dari awal sudah baik. Gak mungkin dirasani, gak mungkin dipaidu, gak mungkin diadu domba, gak mungkin Anda dikecewakan. Kenapa? Karena memang dia teman yang baik. Nah, sekarang sebaliknya.
Kalau teman yang buruk, perhatikan. Kalau ternyata yang menjadi teman kita itu adalah teman yang buruk. Dikatakan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wa amma al-jalis as-su. Rasulullah mengibaratkan sahabat itu dengan kata jalis. Jalis itu apa? Teman duduk. Artinya di mana Anda duduk, di situ ada dia. Teman duduk, teman akrab. Nah, wa amma al-jalis as-su, adapun teman yang buruk kemungkinannya 2. Kalau teman yang baik kemungkinannya berapa? 3. Narik untuk masuk ke dalam surga. Nomor 2, memberikan masukan-masukan yang positif. Nomor 3, tidak akan menusuk Anda dari belakang. Tidak akan mengumbar aib Anda. Kalau ada keburukan Anda, dia tidak malah tepuk. Nah, sementara sekarang kan banyak teman model begitu. Nah, kita tidak kepingin, Bu. Nah, teman-teman majelis taklim itu harus jadi teman yang baik. Lek ono siji loro koncone sing bleset, normal ditarik maneh, dikandani sing apik, dinasehati baik-baik, ditutupi aibnya, bukan malah disebar, ditutuk rono rini kok ngini. Nah, itu bukan orang yang baik itu. Kalau teman baik itu kalau ngelihat temennya ndak baik, dikandani, "Mbak, kok ngini sih, Mbak? Mbak, kok gak pantes sih? Mbak, kok aku ndelok enek sing ngomong sampean jarine koyok ngini." Itu diberitahu langsung di depan orangnya, bukan aibnya disebar. Nah, sekarang wa amma al-jalisi as-su, adapun teman duduk, teman akrab, teman karib, sahabat setia tapi jelek, tapi buruk. Nomor 1, imma an yuhriqa thiyabak. Itu perumpamaannya dari Nabi Muhammad, kanafikhin fil qir, seperti peniup apinya pandai besi. Tukang apa? Ngumpo genine pandai besi. Panjenengan pernah lihat enggak pandai besi? Itu kalau apinya tertiup angin, apa yang Anda lihat di sana? Ada 3. Tulisan. Api pandai besi ketika tertiup akan memunculkan 3 hal. Jarang Anda dengar ini. Dan saya juga baru dapat ilham ini tadi kok. Wangsitnya baru datang. Api pandai besi, kalau ditiup pakai angin, jadi peniupnya itu ya boleh jadi konco sing ngompori tadi loh. Wis ono masalah mbek bojone ditambahi. Ono masalah mbek morotuone panasi, ono masalah mbek tonggone gak dikongkon jaluk sepuro malah ditambahi, malah dikompori, tidak ada begitu. Nah, sekarang nomor 1. Jadi api pandai besi itu kalau ditiup, nomor 1 apa? Akan memercikkan percikan api. Percikan api itu maksudnya apa? Jadi kalau ditiup, ada enggak percikan apinya? Ada enggak percikan apinya? Maksudnya apa? Anda kalau ngomong yang fokus dulu, yang jelas dulu. Nomor 1, akan keluar percikan. Percikan itu apa? Menular. Percikannya itu kalau kena kainnya apa? Nular apa enggak? Padahal awalnya masalahnya kecil, tapi ketika ditiup memperbesar, memperuncing, menambah, memperbanyak. Iya apa enggak? Maka api itu kalau ditiup supaya apa? Supaya apinya semakin besar, bukan supaya mati. Yolek lilin. Tiup lilinnya, tiup lilin. Ternyata dapat lilin yang ngeprank itu. Disebul mati muruk panah. Lu la haula wala quwata illa billah. Ini ada jinnya diruqyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nomor 1 apa? Menularkan masalah, memperbesar masalah, memperuncing masalah. Nomor 2, mengeluarkan aroma anyir. Kalau bahasanya sangit. Orang bahasa Indonesia apa? Sangit itu. Sangit ya.
Ya, bau gosong, bau terbakar. Itu kalau ditiup. Terkadang kalau tidak ditiup, dia tidak akan mengeluarkan bau. Tapi ketika ditiup, baunya langsung apa? Keluar. Maksudnya apa, Bu? Menyebarkan aib. Itu loh teman yang jelek itu. Disebul. Tujuannya apa? Supaya aib Anda semua orang jadi pengen punya teman kayak gitu. Kalau saya, najis. Cici. Gak doyan. Rakolu blas. Kudu mutah. Loh, Anda mau gak punya teman kayak gitu? Itu nomor 2. Nomor 3 apa? Memperpanjang permusuhan. Nomor 1 memperbesar, nulari, ngobong yang lainnya. Nomor 2 menyebarkan aibnya. Nomor 3 memperpanjang permusuhan. Kenapa memperpanjang? Semakin ditiup gak tambah mati, dia semakin besar. Jadi bahasa meniup itu kalau untuk kita, Bu, yongom pori. Itu loh peniup pandai besi. Maka kalau Anda tahu ada teman yang seperti itu, Bu, wes cukup kenal saja. Nah, Rasulullah bersabda, wa amma al-jalisi su', adapun perumpamaan teman yang buruk seperti peniup apinya pandai besi. Kalau tidak ditiup, tidak matang-matang itu besinya. Iya, Banda? Nah, nomor 1, apa kemungkinannya kata Nabi Muhammad kalau berteman dengan pandai besi? Bukan kita istilahkan pandai besi yang hakiki loh ya. Tapi maksudnya perumpamaan teman yang apa tadi? Yang jelek tadi loh. Itu kemungkinannya ada 2 kata Nabi Muhammad. Dua-duanya jelek. Kalau berteman dengan orang baik, kemungkinannya 3. Telu-telune apik kabeh. Telu-telune api. Maka kita ini kalau memang bisa milih, wis milih sing api-api. Iya Banda? Kumpul di tempat yang baik, jangan yang toksik. Nah, kalau temennya jelek, kemungkinannya ada 2. Dan dua-duanya jelek. Nomor 1. Imma an yuhriqa thiyabak, bajumu boleh jadi terbakar. Maksudnya bajumu boleh jadi terbakar apa? Narik untuk masuk ke dalam api neraka. Seperti yang kemarin di Mustaqim, masih ingat? Dulunya baik, setelah ketemu teman yang seperti ini, ketularan tidak baik. Tidak kunjung sadar, tidak kunjung istighfar, tidak kunjung tobat, sampai tala alaihimul amad, memakan waktu yang panjang, sampai meninggal dunia, tidak sempat tobat. Na'udzubillah min dzalik. Itu loh, Bu. Tobat itu wazifatul umur. Tobat itu kewajiban setiap saat. Bahkan bukan sehari sekali, bukan. Bahkan bukan pagi dan petang, bukan. Tobat itu terus. Astaghfirullah wa atubu. Itu terus. Kenapa? Karena kita tidak tahu tobat kita yang mana yang sama Allah diterima. Kita tidak tahu ini boleh jadi tobat kita terakhir sebelum nanti 2 jam berikutnya kita meninggal dunia. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kan? Maka dikatakan oleh para ulama, at-taubatu wazifatul umur. Tobat itu kewajiban setiap saat. Betul apa enggak? Apalagi mohon maaf yang kerasa awak wis mulai loro-loron, yang usia tidak lagi muda, yang kemudian mulai kerasa kok koyo umurku gak dawa man yo. Nah, itu ndak apa. Dan kalau Anda punya perasaan itu anugerah. Serius. Dibandingkan Anda merasa sik dawa umure, ternyata umurnya tinggal nanti maghrur. Maghrur itu apa? Tertipu itu apa? Alah, paling yo sik suwe. Engko ae lah tobate ulan ngarep, padahal minggu ngarep wis Allahumma sudah. Nomor 1, dia membakar pakaianmu. Jadi percikan apinya tadi, itu bisa menjadikan pakaianmu terbakar. Maksudnya pakaianmu terbakar, engkau bisa ketarik masuk neraka bareng sama dia. Kalau temennya jelek, itu kemungkinan pertama. Bisa jadi narik kalian untuk ikut masuk ke dalam api neraka. Mau apa enggak? Lo yang milih siapa? Lo yang milih berteman tadi lo siapa?
Siapa yang milih? Kan kita, Ustadz. Lo yang milih teman yang jelek lo siapa? Kan kita sendiri. Berarti ketika ada nanti resikonya, yo ditanggung masing. Nah sekarang maksud saya apa Bu? Mumpung masih ada kesempatan dan ditoto, kembali ditata, diperbaiki, list pertemanan itu mulai diatur. Kemungkinan yang kedua, wa imma antajida minhu rihan atina. Minimal, kalau temenmu itu jelek, minimal kamu mencium aroma yang tidak enak. Maksudnya apa? Kalaupun Anda tidak ketarik masuk neraka, Anda akan terganggu dengan akhlaknya. Anda akan terganggu dengan cara bicaranya. Anda akan terganggu dengan ketidaksopanannya. Anda akan terganggu dengan pelitnya. Anda akan terganggu dengan julidnya. Jadi minimal Anda mencium aroma yang tidak nyaman. Maksudnya apa? Akhlaknya dia minimal akan berpengaruh pada Anda. Anda dirasani. Coba, hati-hati loh. Kalau punya teman sering rasan-rasan, nanti kalau Anda yang pergi, Anda yang dirasani. Itu pasti sudah. Kalau Anda pergi, nanti Anda yang dirasani. Kenapa? Karena waktu Anda kumpul, Anda sama dia rasan-rasan. Apa yang menjamin Anda? Kalau Anda pergi, dia tidak ngerasani Anda. Tidak ada jaminan. Wong orang lain aja dirasani, maksud Anda tidak dirasani. Nah maka ketika Anda punya teman yang seperti itu, langsung, oh ternyata dia seneng ghibah. Berarti dia bukan teman yang baik. Saya mulai harus jaga jarak. Nah sekarang kita baca hadis yang tentang cermin tadi. Ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu mir'atul mu'min." Mukmin yang satu cermin untuk mukmin yang lain. Sekarang tulis beberapa sifat cermin. Berarti kalau mukmin itu cerminan mukmin yang lain, berarti Rasulullah menyamakan antara seorang mukmin yang menjadi teman kita seperti cermin yang kita gunakan untuk bercermin. Berarti ada persamaan antara teman dengan cermin. Nah sekarang apa persamaannya? Tulis nomor 1. Persamaan cermin dengan teman. Nomor 1. Menunjukkan wujud asli Anda. Nomor 1, menunjukkan wujud asli. Sekarang saya mau tanya, Anda bercermin. Kemudian di alis Anda, ternyata ada bekas bedak yang belum rata. Ada masih warna putih di sini. Itu kelihatan tidak di cermin? Apakah sama cermin ditutupi? Enggak. Kenapa cermin menunjukkan itu kepada Anda? Supaya Anda ngelihat, oh, terus Anda apain? Anda rapiin. Nah itulah cermin. Nah maka teman Anda itu Bu, adalah perwujudan aslinya Anda. Kalau Anda nyaman dengan teman yang baik, berarti Anda memang aslinya orang baik. Kalau Anda nyaman dengan teman yang tidak baik, jangan pura-pura. Berarti kita pun aslinya tidak baik. Kenapa? Inna tuyura taqa'u ala ashkaliha. Burung itu Bu akan kumpul dengan yang sejenis. Leres nama boten? Emprit bareng emprit. Doro bareng doro. Rondo baik. Kok mari doro jadi rondo ya? Nggak tahu, saya latihan konsentrasi loh padahal. Doro berarti apa lawannya? Rondo ya. Merpati ya sudah wes ya. Emprit bareng emprit. Merpati bareng merpati. Burung gagak bareng burung. Faham enggak? Nah maka cerminan Anda itu adalah siapa yang menjadi teman Anda. Berarti kalau Anda punya teman, itulah diri Anda yang tercermin pada sikap teman akrab Anda. Jadi teman akrabnya medit, yo jangan-jangan memang panjenengan orangnya juga
Maka dengan itu kalau punya teman seperti apapun, langsung jadikan bahan introspeksi. Kok koncoku ngene yo? Jangan-jangan saya sama. Kok dia kalau makan bareng gak pernah ngebosi ya? Gak usah guyu. Wong pengalaman kabeh kok ya. Oh, jangan-jangan memang kalau saya pergi saya gak pernah bantu dia. Saya tidak pernah ngebosi dia. Akhirnya dia pun melakukan yang... Nah, sudah. Itu cermin yang pertama. Menunjukkan watak as. Nomor 2. Cermin itu, Bu, memberitahukan keburukan atau kebaikan Anda hanya kepada Anda. Dalam arti yang lain, dia tidak menceritakannya kepada orang lain. Terlebih keburukan Anda tidak diceritakan kepada orang lain. Contoh, ini di Masjid Nur Hasan. Ada tempat wudhu, tidak ada cerminnya tapi. Normalnya seharusnya ada. Birose larangi cermin, maksud kudu tak tukokno. Gini, Anda bercermin. Terus ketika Anda bercermin, Bu, kan Anda barusan wudhu. Ternyata di hidung Anda tadi waktu istinthar, itu ternyata upile sing kental itu masih nemplek di sini. Normal, gak usah gaya tok. Alah. Lo Anda lo wis tala podo kabeh. Anda iki yo gelek upilen. Ya kan? Ketika Anda narik air ke hidung. Terus diapain? Keluar kan? Seret. Anda kira sudah Nah, setelah selesai Anda bercermin. Loh kok sik kebek. Terus gini. Seret, diambil di tangan. Itu bukan balik ke tempat air untuk kemudian dicuci, ndak. Ngene-ngene tok. Terus rodok suwe disebut garing. Lek wis garing ketemu koncone salaman. Apa mbak? Terus nanti koncone kan tadi salaman pakai tangan kanan. Ngedok weci nggih tangan kanannya. Yang bekas upil panjenengan terus dimakan. Oh wecine kasinen, gutuk kasinen. Upile koncomu. Cici apa ndak? Makanya lek mari ngopil weso. Tapi lek ndak tahu lah ndak apa-apa ya. Enggak kerosok kok ya. Sudah. Anda ngaca, seret. Terus kelihatan ada kotoran di hidung. Anda bersihin kan? Sudah. Anda pergi, Anda bersihin. Anda ngaca lagi bersih. Terus kan Anda pergi. Setelah Anda pergi ada orang lain ngaca. Ada ndak kaca tadi cerita? Tadi loh. Saya main tahu tadi yang barusan ngaca sama saya tadi. Upile sak krikil. Iku lho Mbak, mari ngopil ngono gak balik nang tempat wudhu, Mbak. Mek ngene-ngene tok lho, Mbak. Mari ngono sampai ojo salaman mbek dhek, Mbak. Iku sik kelet. Kelet, Mbak, kelet. Saya mau tanya, ada cermin cerita begitu? Ada cermin cerita begitu? Nah, berarti kalau seorang mukmin cermin untuk mukmin yang lain, ketika Anda melihat aib pada teman Anda, bukan diceritakan kepada orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam, dan seterusnya. Diceritakan sama siapa? Ceritakan sama orang yang bersangkutan. Sekarang gini, memang rodok dilematis. Duduk sama temen, lah kok temen itu upile kwetok. Bingung kita, tuh. Dikandani gak penak, gak dikandani kok ganggu pemandangan. Tuh. Itu membutuhkan waktu 2 jam untuk sholat istikharah itu. Nah sekarang, pertanyaannya, Anda beritahu dia malu, tapi dia tidak malu di depan banyak orang berikutnya. Kalau tidak Anda beritahu, dia tidak malu di depan Anda, tapi dia bakal dipermalukan di depan banyak orang. Berarti mendingan diberitahu apa enggak? Beritahunya kepada yang bersangkutan atau kepada orang lain? Iku lo cermin. Ngerti Mbak? Mbak, ngerti? Ceritanya sama siapa? Ojo disebar. Bikin grup WA khusus rasan-rasan. Itu nomor 2. Cermin itu tidak menceritakan keburukan orang yang bercermin kecuali kepada yang bercermin. Tidak menceritakan kepada orang lain. Nomor 3. Apa cermin itu? Yombok ngonco.
Ngojo itu maksudnya apa? Cermin itu, Bu, tempat untuk memperbaiki diri. Nomor satu apa? Menunjukkan apa adanya. Nomor dua, tidak menceritakan kepada orang lain. Dan itulah ciri khas orang mukmin, Bu. Jadi kalau kita kepengen didapat cirinya orang beriman, yo itu harus ditiru. Karena ini hadisnya Nabi. Nomor tiga, cermin itu tempat untuk memperbaiki diri. Memperbaiki maksudnya apa? Ketika Anda bercermin ngelihat, oh alisnya kurang rapi, ya sudah dikerok lagi dikit. Kok ketawa, kenapa? Enggak boleh? Oh, baru tahu saya, terima kasih ya. Kenapa? Kalau ngerok alis itu kenapa? Enggak boleh? Haram? Oh, merubah ya? Enggak boleh, berarti ngerok itu enggak boleh ya? Oh, selamat, saya enggak pernah. Anda yang sering kayaknya ini ya. Enggak boleh, misalkan lihat, kok di alisnya ada tadi bekas bedak. Maka apa? Cepat-cepat segera diperbaiki. Nah, maka teman Anda juga begitu, Bu. Teman Anda itu ketika dia menunjukkan kepada Anda apa yang harus Anda perbaiki, maka segeralah diperbaiki. Tujuannya apa? Supaya keburukan Anda tidak nyebar. Di sini diberitahu ndang diperbaiki, nanti orang lain lihat, dilihat Anda jelek. Orang lain lagi lihat, dilihat Anda jelek. Orang lain lagi lihat, dilihat Anda jelek. Akhirnya Anda terkenal sebagai orang yang faham sampai sini? Faham sampai sini? Nah, itulah memperbaiki diri melalui cermin. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, al-mu'minu mir'atul mu'min. Mu'min itu cerminan mu'min yang lain. Yakuffu alaihi dhai'atahu. Maksudnya yakuffu alaihi dhai'atahu. Teman yang seperti cermin tadi, itu apa? Teman itu, Bu, jogo harta temannya. Dhai'atahu. Maksudnya apa, Bu? Sebagai teman itu menjaga kehormatan temannya. Ojo temannya salah diumbar, temannya salah disebar, temannya salah digai bahan rasan. Nggak, Rasul mengatakan apa? Yakuffu alaihi dhai'atahu. Nomor dua dari hadis ini. Nomor satu, mukmin itu cermin untuk mukmin yang lain. Cermin itu fungsinya berapa? 3. Nomor 1, menunjukkan watak asli. Nomor 2, tidak menceritakan kepada orang lain. Nomor 3, untuk memperbaiki diri. Itu yang pertama dari hadis ini. Yang kedua, yakuffu alaihi dhai'atahu. Teman yang bagaikan cermin itu menjaga harta kita. Nah, tapi yang dimaksud, Bu, bukan cuma sekedar harta materi. Tapi harta itu apa? Kepercayaan, itu harta loh, Bu. Dilihat baik sama orang lain, itu harta loh, Bu. Disenangi orang lain, itu harta loh, Bu. Maka teman itu menjaga. Maksudnya menjaga apa? Ketika temannya melakukan kesalahan, jogon, tutupan, pengingan. Apa pengingan itu? Larangan, amar ma'ruf nahi munkar. Dia menjaga saudaranya, wa yahudhuhu min waraihi. Dan teman itu, Bu, jogo ketika temannya tidak ada. Maksudnya menjaga ketika temannya tidak ada itu apa? Menjaga di belakangnya. Anda punya teman, teman Anda sedang pergi. Lah kok ada orang lain ngerasani. Ojo malah ditambahi. Tapi mbak, ndak oleh lho mbak, iku koncoku. Ojo dirasani, ojo dielek-elek, ojo diilokno, ojo diribah. Itu loh namanya teman itu. Nah, maka kalau Anda punya teman, Bu, dijogo. Ketika dia punya kehormatan, jangan dijatuhkan. Termasuk jaga itu apa? Anda buka ceramah saya sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Ukhti, tolong jagain suamiku. Bukan kemudian saya nitip istri saya, bukan kemudian panjenengan nitip suami Anda dijaga perempuan lain, bukan, tapi jagain apa? Ojo mbok ganggu bojoku. Itu loh, tolong jagain itu mbok bojoku, ojo sampean ganggu. Lek ngomong yo sing jelas, gak usah hai
Ngomong mbek wong lanang kok menye-menye. Apa menye-menye itu? Kemayu, kemenyek. Ndak boleh. Ngomong ngene. Dirandi, Mas. Sampeyan bojone sapa? Bojone sampeyan wis kulaan apa durung? Ya malah diantem sampeyan. Maksudnya wis lah, yang normal saja. Ndak usah terlalu kemenyek, ndak usah kemayu. Yang itu menjaga. Nah, termasuk temen jogo temen, itu jangan diganggu suaminya, jangan diganggu anaknya, jangan diganggu usahanya. Sekarang wong temen lho Bu, koncone usaha diriwui ae. Ojo tuku rono. Tak duduhi nggen kulaane ae langsung. Ada yang begitu? Jangan bilang banyak, yo ada. Kalau banyak jangan-jangan panjenengan termasuk. Loh, wong enek konco dodolan, kok tegot? Lah sampeyan ngene iki kulaane ndek endi, Mbak? Loh koncone dodolan ditakoni kulaan ndek endi ku lho waras apa gak? Ini temen dodolan, sampeyan takoni kulaane ndek endi? Loh. Atau ada temen jualan. Kulaane 7.500, didol 8.000. Pantes apa ndak? Pantes. Diberitahu, Pak, ojo, dek kono lho mek 7.500. Pantes, yang ini niru panjenengan garai saya. Lapon dek kene 8.000, dek kono lho mek 7,5. Lumayan 500 kayak tuku cilok entuk loro, Mbak. Coba. Bukan begitu. Maka dibilang apa? Yahudhuhu min waraihi. Temen itu Bu jogok ke di belakangnya, bukan nyokot ndek mburi. Itu loh temen. Nah, kemudian dalam hadis yang lain dikatakan al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu adalah apa? Cerminan untuk mukmin yang lain. Maka Rasul katakan, fa in ra'a bihi adzan falyumithu anhu. Kalau melihat temannya tadi ada keburukan karena Anda cerminnya, maka tolong resi ono. Resi ono itu apa? Bukan dicerita, no, bukan disebar, bukan diumbar, tapi diresii. Diresii itu dua. Nomor satu dituturi. Mbak, aku ndelok sampean wingi kok ngomongin ini kurang apik loh, Mbak. Itu namanya diresii. Itu cermin, dilihat kok kurang apik, dikandani. Kalau dikandani ndak bisa, diresii ndak bisa. Lambe. Apa? Ojo digai bahan rasan. Kenapa? Kama tadinu tudan. Karena sebagaimana Anda punya mulut untuk rasan-rasan, orang lain juga punya mulut gaya ngerasani Anda. Dirasani enak apa enggak? Nah, maka ketika dirasani gak enak, kalau Anda jadi cermin ngaca saudara Anda, maka Mbak, aku rokok rasanya dirasani gak penak. Ya wis, aku gak usah rasan. Itu cermin. Ketika ngelihat seperti itu ndak baik, ya ojo ditiru. Ketika melihat seperti itu ndak baik, ya dielingno. Ketika melihat seperti itu tidak baik, ya sudah, jadikan itu sebagai pelajaran. Nah, maka sekarang penutup. Dengerin ibu-ibu sekalian, Bu. Kita ini manusia atau malaikat? Manusia atau malaikat? Kita ini manusia biasa apa nabi? Manusia biasa apa nabi? Manusia biasa. Maka pantas enggak kalau kita punya salah? Pantas enggak kalau kita khilaf? Pantas enggak kalau kita melakukan keburukan? Pantas apa enggak? Lo ya wis. Berarti kalau memang pantas dan itu tabiatnya manusia, ketika ada orang salah, ketika ada orang khilaf, ketika ada orang melakukan keburukan, jangan dianggap luar biasa. Itu perkara yang sangat biasa. Hari ini mungkin dia, boleh jadi di lain waktu pelakunya adalah kita. Kalau kita tidak senang ketika kita salah dijadikan omongan, maka ingat ketika orang lain salah, jangan dijadikan bahan omongan. Sampai sini paham? Nah, itu loh maksudnya ngaca dong. Kalau orang lain bisa salah, ngaca. Anda juga kemungkinan bisa salah. Kalau Anda punya banyak aib, jangan berani-berani ngumbar aibnya orang lain. Ngaca dong.
Nanti kalau aib Anda kebongkar, Anda yang malu, ngaca. Kalau Anda tidak ingin dipermalukan, jangan mempermalukan orang lain. Kalau Anda tidak ingin dijadikan bahan rasan-rasan, jangan menjadikan orang lain bahan rasan. Ngaca dong. Karena apa? Temanmu, sahabatmu adalah cerminan dirimu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ibu-ibu perhatikan Bu ya. Ini sudah mau dekat Ramadan. Maka yang masih punya utang Ramadan segera dibayar. Kemudian yang kedua, ingat Bu, Ramadan itu sarana terbaik untuk membersihkan hati. Karena kita dilatih nahan makan, nahan minum, kita dilatih nahan menjaga hubungan suami istri, maka kita pun juga dilatih menahan hati, jangan sampai buruk kepada orang lain. Eman, Ramadan ini eman Bu. Kalau nggak dipersiapkan mulai sekarang, khawatir telat. Nah,